Selamat pagi saudaraku terkasih di dalam Tuhan, selamat menyambut kasih Tuhan di hari ini. Untuk itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena Tuhan mempercayakan kehidupan kepada kami di pagi ini. Untuk itu kami mau berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Mu. Kiranya Engkau masuk di dalam hati kami dan Roh Kudus menolong kami menyambut Engkau di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang menjadi kabar baik bagi kita pada hari ini tertulis dalam Injil 1 Yohanes 3 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudaraku terkasih, setiap orang percaya memiliki identitas yang luar biasa, yaitu menjadi anak-anak Allah. Sungguh luar biasa saudara terkasih. Yohanes mengatakan kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, dan kini di sini di mana kita berada saat ini. Dan dia mengatakan bahwa kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Yohanes menjelaskan kita sedang berjalan menuju suatu keserupaan dengan Kristus. Ada kemuliaan yang akan dinyatakan ketika Yesus datang kembali. Oleh karena itu mari kita lihat beberapa catatan penting dari renungan kita hari ini. Yang pertama sekali adalah sekarang kita adalah anak-anak Allah. Artinya kita tidak sedang menunggu untuk menjadi anak-anak Allah. Tetapi sekarang, di sini dan kini kita sudah menjadi anak-anak Allah. Tidak harus kita telah di surga baru menjadi anak-anak Allah. Tetapi sekarang kita dimiliki oleh Allah menjadi anak-anak yang terpercaya. Saudara terkasih, menjadi anak-anak Allah berarti kita hidup di bawah kasih Allah. Kita mengharapkan cerminan sifat-sifat Allah tinggal di dalam kita. Dan kita memiliki warisan kerajaan Allah yang sungguh-sungguh menjadi milik kita. Karena dunia tidak mengenal Allah, sehingga mereka tidak memahami siapa kita sebenarnya. Walaupun kita tinggal di dunia ini, sebenarnya kita adalah pemilik kerajaan Allah. Saudaraku terkasih, tetapi ingatlah identitas kita itu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kalau kita menjadi anak, maka kita serupa dengan Bapa kita, yaitu Allah Bapa kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita yang telah menebus kita. Inilah puncaknya, bahwa kita memiliki keyakinan kita akan menjadi serupa dengan Dia. Puncak pengharapan kita apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini bukan berarti kita menjadi Allah, tetapi kita akan menjadi serupa di dalam kemuliaannya, di dalam kesuciannya, dan di dalam kasihnya. Ketika Kristus datang kembali, tubuh kita akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Dosa dan kelemahan kita akan lenyap. Kita akan hidup kekal di dalam hadirat Allah dan melihat Dia dari muka dengan muka. Sungguh ini pun pengharapan yang memberikan kita kekuatan untuk tetap setia kepada Tuhan, sekalipun hidup ini penuh dengan pergumulan. Saudara, hidup di dalam pengharapan dan yang menguduskan. Artinya pengharapan akan kedatangan Kristus bukan hanya untuk dinantikan, tetapi juga harus mengubah cara hidup kita sekarang. Kita harus berubah walaupun kita ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi kita adalah pewaris kerajaan Allah dan anak-anak Allah yang ditetapkan Allah untuk memperbaharui dunia ini. Orang yang sungguh-sungguh menantikan Kristus akan menjaga hidupnya tetap kudus, akan menjaga hidupnya tetap serupa dan berkenan kepada Allah. Oleh karena itu, saudara terkasih, di pagi ini melalui renungan ini, mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita benar-benar merasakan, meyakini bahwa kita adalah anak-anak Allah yang menjadi orang-orang yang berhak mewarisi kerajaan Allah, mewarisi harta kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Apakah kita hidup
mencerminkan kasih Allah dan kehidupan Allah yang berkenan kepadanya. Apakah kita setia di dalam iman kita walaupun silih berganti tantangan yang kita harus hadapi, tetapi kita tetap beriman bahwa kita adalah anak-anak Allah yang tetap dijaga oleh Allah dan dilimpahi kekuatan yang daripadanya. Apakah kita mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Dia? Saudara terkasih, kita adalah anak-anak Allah yang sedang menantikan penggenapan janji besar, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Dunia boleh berubah, tetapi janji Allah tetap sama, kekal selama-lamanya. Kita akan menjadi seperti Kristus dan melihat Dia muka dengan muka. Walaupun kita berada di dunia ini, tetapi kita adalah pemilik kerajaan Allah yang pasti kita akan miliki dan kita berjumpa dengan Dia. Kiranya Tuhan menolong kita ketika kita melakukan semua aktivitas kita. Mari kita ingat bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mencerminkan kehidupan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau telah menjadikan kami anak-anak-Mu. Meskipun kami belum sempurna, tetapi kami percaya Engkau sedang membentuk kami menjadi serupa dengan Engkau. Jadikan kami menjadi tangan-tangan kasih-Mu, kesetiaan-Mu kepada semua orang dan kepada semua orang di sekitar kami. Kami harus bisa menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.